Understanding by Design oleh Salsabila Sikbuan SPD. Baiklah, saya akan menjelaskan apakah itu Understanding by Design. Sebelum memahami konsep tersebut, Anda perlu memahami beberapa pertanyaan. Apakah Anda bisa melakukan perjalanan tanpa membuat daftar persiapan apapun? Apakah menyusun perencanaan sebelum melakukan perjalanan itu penting? Lalu bagaimana dengan menyusun konsep perencanaan dalam pembelajaran dan asesmen? Nah, mari kita renungkan beberapa pertanyaan berikut. Nah, dengan itu kita bisa memahami apa sih itu konsep dari Understanding by Design dalam proses pembelajaran. Adapun Understanding by Design, menurut pengertiannya yaitu rancangan pembelajaran dapat membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru juga dapat menentukan tujuan pembelajaran serta alat untuk mengukur ketercapaian tujuan atau asesmen. Nah, kerangka berpikir dalam merancang pembelajaran dapat dibentuk menggunakan pembelajaran prinsip Understanding by Design yang dikemukakan oleh Wiggins pada tahun 1998. Selanjutnya, apa saja tahapan dalam prinsip Understanding by Design? Yang pertama, menentukan tujuan. Kedua, menentukan asesmen. Dan yang terakhir, menentukan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Adapun menurut H. Daryanto tahun 2005, tujuan pembelajaran adalah sebuah istilah yang digunakan dalam kurikulum pendidikan Indonesia untuk mendeskripsikan kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, dimiliki, dan dikuasai oleh peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Pembeda antara kurikulum 2013. Kompetensi dasar adalah bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan sikap setelah mendapatkan materi pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan tujuan pembelajaran dalam kurikulum merdeka disebut dengan capaian pembelajaran atau yang disingkat dengan CP. Merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Berikut contoh tujuan pembelajaran pembeda antara kurikulum 2013 pada tabel yang pertama dan capaian pembelajaran pada tabel kedua. Selanjutnya, komponen tujuan pembelajaran. Pertama, kompetensi merupakan kemampuan yang perlu didemonstrasikan oleh peserta didik untuk menunjukkan dirinya telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, lingkup materi merupakan konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Selanjutnya, adapun komponen terdiri dari kompetensi dan konten tersebut. Selanjutnya, menentukan asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Adapun pendekatan dalam asesmen terdiri atas 3, yaitu assessment for learning, assessment as learning, dan yang terakhir assessment of learning. Adapun tahapan terakhir dalam Understanding by Design, menentukan kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran sebaiknya dilakukan dengan berpusat pada peserta didik. Misalnya dengan menggunakan pendekatan teaching at the right level (TERL) dan culturally responsive teaching (CRT). Selain menentukan pendekatan, pembelajaran Anda juga dapat memilih model, strategi, metode, dan media pembelajaran yang akan digunakan. Saya akan menjelaskan apakah itu media pembelajaran. Menurut Arashad, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Adapun beberapa media pembelajaran yang dapat kita gunakan. Yang pertama, media berbasis guru. Guru, instruktur, tutor, main peran, kegiatan kelompok, dan berupa field trip. Yang kedua, media berbasis cetak, berupa buku, penuntun buku pelatihan, alat bantu kerja, dan lembaran lepas. Ketiga, media berbasis visual, berbentuk buku, chart, grafik, peta, gambar, transparasi, slide. Dan yang keempat, media berbasis audio visual, berbentuk video, film, program slide tape,
dan televisi. Dan terakhir, media berbasis komputer berupa pengajaran dengan berbantuan komputer, video interaktif, dan hypertext. Sumber pada Lersin et al. 1992. Berakhirnya penjelasan jenis media tersebut, maka berakhirlah penjelasan kali ini. Terima kasih.